Sebelum kita lanjutkan kembali dialog ini yang lagi jadi sorotan hari ini, yakni tempat ini lokasinya di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif yang dianggap ada sebuah kerangkeng manusia dan diduga menjadi lahan perbudakan sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Meskipun ada pernyataan ya dari mantan Bupati Langkat ini bahwa sebenarnya ada sekitar 2.000 sampai 3.000 pasien yang berhasil ia bina. Ia berkilah ini bukan tempat rehabilitasi tapi tempat pembinaan. Jadi ini lokasi pembinaan, bukan kemudian sebagai tempat yang disebutkan begitu ya, sebagai penjara, ada penindasan dan beberapa tindakan kekerasan. Meskipun kalau dilihat memang ada beberapa sejumlah orang yang berada di dalam, ibaratnya kita sebutnya sel begitu ya, ada yang terluka juga. Migran Keren langsung bertindak dan ingin segera melaporkan ini ke Komnas HAM karena dianggap sudah merupakan unsur perbudakan, tidak memenuhi syarat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Mengapa Bupati Langkat nonaktif mendirikan ini di lingkungan rumah pribadinya sendiri? Alasan itu yang kemudian dicari hingga saat ini dan kita tunggu saja lah nanti hasil penyelidikan seperti apa ya. Karena semua pihak turun langsung menangani kasus ini. Tidak hanya isu mengenai Langkat saja, tapi kalau kita lihat di ibu kota kemarin sempat ada yang ramai juga mengenai ada seorang pria lanjut usia begitu yang kemudian diteriaki maling, dikejar-kejar hingga kemudian tewas karena aksi massa. Nah, ini dia videonya viral kemarin beberapa waktu lalu pemirsa. Pengejaran dilakukan dari Tebet hingga ke kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sangat disayangkan karena tersangka ini ternyata memprovokasi pengendara lainnya dan meneriaki korban maling. Padahal sudah diklarifikasi sama pihak kepolisian, mobil ini adalah milik dari kakek yang sudah berusia 89 tahun. Saat ini sudah 5 tersangka ditetapkan oleh pihak kepolisian. Sadis, betul. Ini apapun kemudian alasannya, bersalah ataupun tidak, aksi massa ini tidak dibenarkan. Ini aksi main hakim sendiri sangat brutal dan tidak patut untuk kita contoh ya Maria ya. Oke, yang tak patut untuk dicontoh juga tadi kalau disampaikan beberapa itu tadi ya, diksi-diksi yang kemudian harus dibenarkan mengenai tema kita juga. Kita perlu dengarkan terlebih dahulu beberapa statement tadi Bang Deddy Sitorus ingin melanjutkan. Ya, silakan Bang Deddy. Saya mau bilang bahwa kecenderungan hate speech seperti ini tidaklah spesifik milik Indonesia, di seluruh dunia terjadi. Ya, ini musuh peradaban dunia saat ini. Ketika ada media sosial di mana orang sulit membedakan antara ruang privat dengan ruang publik. Nah inilah maka kita perlu hati-hati. Yang terjadi ini sudah terutama sejak pemilu 2014 hingga saat ini itu sudah menjadi kebiasaan di kita, ya sudah luar biasa. Nah ada satu penelitian ini McDavid mengatakan bahwa 66% orang yang melakukan ujaran kebencian itu karena perasaan senang dan sensasi. Emang senengnya. Psikologinya memang seperti itu, ya. Jadi dikatakan bahwa menariknya mereka yang mengejar kesenangan ini bukanlah orang-orang dengan level prasangka tinggi, ya, tapi melainkan orang-orang yang level prasangkanya rendah dan sedang, ya. Jadi ini kadang-kadang memang bukan hanya karena kebencian, karena ini mungkin orang kayak narkoba udah, karena di media sosial segala macam ada kesenangan tersendiri sehingga dia terdorong untuk melakukan itu. Sebentar, ini senang untuk mencari sensasional yang berujung dengan dalam konteks ini? Dalam konteks ini kata-kata itu kan gini, tujuan sebenarnya dia menyatakan itu kan ketidaksetujuan terhadap ibu kota negara. Bagaimana caranya supaya voice dia didengar? Tentu dengan menggunakan diksi-diksi yang akan meng-catch satu audience tertentu. Tapi dalam kasusnya Edi Mulyadi. Itu kan tadi Edi Mulyadi, Artaria? Ya sama, bisa jadi karena dia menyebut itu ada persoalan di belakang itu. Kebetulan jaksa agungnya orang Sunda, kan bisa seperti itu. Okay. Jadi memang ini yang harus kita yang namanya literasi media sosial itu 66%. Itu penelitian dunia. Ini pernyataan ya ahli. Ya. Ahli psikologi. Tapi kan yang mengatakan ini wakil rakyat. Tadi Edi Mulyadi mantan calon legislatif. Ya benar. Tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kecenderungan itu. Gitu. Karena kita lihat yang banyak yang melakukan hate speech di media sosial itu doktor pun ada, profesor pun ada, rektor pun ada, pegawai negeri tingkat tinggi juga ada. Jadi tidak ada urusan dengan latar belakang pendidikan. Ini kecenderungan pribadi. Saya kira itu. Oke. Bang Egy. Terima kasih. Jadi dalam pendekatan hukum, saya kan pendekatannya hukum tentunya, itu harusnya diadili, gitu ya. Konstruknya sampai situ.
untuk sisi lain supaya kita yang tersakiti ini puas juga. Nah, baik kita ikuti bagaimana diadili. Pertama dalam perspektif hukum pidana, karena kalau udah ke polisi berarti pidana, bukan perdata. Itu berlaku dong pasal 1 ayat 1 KUHP tentang ajas legalitas. Tidak bisa seorang dipidana kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Pertanyaan seriusnya, diksi seperti itu di mana hukum mengaturnya? Itu serius loh hukum. Jangan main-main, ini ilmu hukum, bukan soal perasaan. Bukan saya setuju sama Dedi, demi Allah saya setuju. Apalagi ada penelitian 66% tingkat dunia itu. Makanya Quran mengajarkan jangan gibah gitu loh. Jangan suka ngenyek-ngenyek orang, jangan mencela-cela. Ada surat Al-Hujarat itu, surat ke-49. Ya, ayat 11, 12 sampai 13. Nah, poin pentingnya adalah pertanyaan serius saya, apa dengan situasi dia sudah minta maaf, udah ampun-ampun lah. Kan Tuhan Maha Pengampun. Terus Tuhan juga bilang, kalau versi Islamnya, Allah Subhanahu wa taala yang dalam perspektif Ali Imran 134, tahan amarahnya dan maafkan. Memang nggak enak. Saya juga nggak enak, tapi kalau ada perintah ayat gitu, atriadahan saya maafkan. Saya nggak mau persoalan, maka saya nggak bikin laporan polisi. Saya punya legal standing, orang Sunda, ya, bukan kayak si Fulan itu nggak ngerti legal standing, ya. Ya udahlah, yang babi ketawa-ketawa ini dulu. Sudah lewat itu Bang. Sudah lewat. Sudah lewat. Jadi poin Episode pentingnya sudah itu, lewat. brother ya, terserah ya. Nanti ada kiai yang menjelaskan. Oke. Nah, sisi lain, kalau tidak mau ikuti Allah, maafkan dan tanah marah, boleh adili. Dalam perspektif Islam namanya kisos. Nah, si Edi ngomongnya tentang jin buang anak. Nah, kalian mau balas apa sama dia? Mau digebukin? Mau dipotong kayak saya lihat di video ada babi dipotong? Ya, makanya harus dibalas saya lagi. kira nanti kan tidak cukup hanya bicara soal ahli pidana. Ya, ada ahli sosial, ahli bahasa, ahli psikologi yang bisa dipakai, konstruksi hukum itu Betul. ada bisa Ya. dibangun. Dan menurut saya cara yang paling murah dan mudah Apa itu? untuk menyelesaikan kekisruhan ini adalah dengan membawa dia ke depan hukum. Karena ini kan negara hukum, apa salahnya? Begini brother. Kalau dia benar ya benar aja. Saya setuju. Tapi ini akan menyembuhkan luka sosial itu lebih cepat. Tapi itu saya setuju. Tapi dalam konteks keilmuan, saya kan bertanya, nggak menjas. Tapi bertanya pasal 1 ayat 1 KUHP, ajas legalitas. Nggak bisa orang dipidana. Kalau nggak ada hukum yang mengaturnya, itu persoalan serius. Gimana hakim mau bikin pengadilannya? Itu bro, Baik. itu urusan kalian lah. Saya nggak Ya, peduli. oke. Kalau Tapi mau Bang diadili, saya suka banget supaya jangan banyak orang gibah-gibah. Mas Pipin. Tapi yang paling Sebentar Pin, penting- ada satu pernyataan dia tadi waktu ini, Bang Egy mah nggak bikin pusing di Kalimantan Timur nggak ada orang. Wah, saya ini ketua umum PPHMI setelah beliau jauh, dia senior ini. Ya, ada HMI di sana. Ada PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim, marah juga. Saya di mana Bang, kenapa enggak ini? Oke, kita tegur si Edi. Ya. Tapi kalau dia udah minta maaf, kok mau gimana? Jadi Bang Gitu Egy, loh Pak, silakan. jangan Saya saya respon bilang dulu. nggak ada orang. Ya, Se-Indonesia saya ada orang. Siap. Siap Bang. Poin saya begini, saya kira tadi ya, ketika sudah minta maaf kita harus apresiasi. Baik Bang Arteria Dahlan maupun Bang Edi ya. Itu saya kira harus. Dan kemudian kelapang dadaan beliau untuk menyampaikan ya, minta maaf secara gentle, saya kira itu harus diapresiasi. Tetapi yang kedua memang pada level selanjutnya ketika proses hukum ya sudah masuk ke penegak hukum. Poin kita yang paling penting adalah ujian negara, penegak hukum adalah tegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak tebang pilih, tidak diskriminatif ya. Karena sebetulnya banyak yang diadukan hukum ya. Kalau kita sebut nama-namanya, saya pernah melaporkan Guntur Romli, teman saya sudah melaporkan juga Abu Janda ya. Melakukan hate speech ya, melakukan penghinaan terhadap agama dan sebagainya. Pertanyaannya itu diproses atau tidak. Jadi sebetulnya kredibilitas penegak hukum di sini. Kalau soal itu Jadi banyak saya kira lah. banyak, Masing-masing betul, kubu ada. Ahok betul, masuk Bang. penjara. Jadi saya Itu kira Ferdinand Huta Hayan posisi udah dimasukin penjara. posisinya adalah Kalau bagaimana Ferdinand Huta ke Hayan. depan ya. Kalau kita mau siapapun timbang-timbang. yang berkuasa, siapapun Ya. yang Enggak, berkuasa. saya tidak mau Seharusnya kita harus rakyat mendorong negara ini agar meragukan penegakan hukum bagi penegakan hukum oleh siapapun. pemerintah.
sebelum Kalau kita misalnya melihat. Abang Itu namanya meminta sujud. Pak Edi Mulyadi Gitu loh, supaya itu sujud. diproses hukum, sebagaimana Orang Pak pengadilannya aja Arteria belum, Dahlan kita Tahan sudah dulu, Kita Bang dengarkan Edi dulu, tahan kita dulu, Bang. berikan dan Kita kesempatan. habiskan Mas harus Pipin dulu. ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai hanya kepada yang oposisi kemudian hukum begitu tajam, Nggak ada pilih kasih ya, tetapi Mas Pipin, ya? kepada pendukung pemerintah Ahok dan hukum Ferdinand itu sudah membuktikan tumpul. bahwa tidak ada Pak Taufik Jadi, Damas. dan itu Taufik Damas, terjadi silakan. ya namanya. Ini Terima karena kasih. sering Terima ada Bang Egy Sujana, jadi saya tertarik terbawa ingin mengutip Al-Quran. Tapi saya benar-benar Al-Quran Bang, bukan terjemahannya. Bukan terjemahannya ngutipnya. Silakan. Dibacain Quran. Bisa langsung ke dibacain poinnya, Quran, terus Pak Taufik. terjemahannya beda nggak sama yang saya? Iya belum tentu Iya, karena makanya. terjemah Kan itu sudah beda. resmi. Poinnya, Terjemah Bang. itu versinya kan bisa beda-beda antara satu terjemah dengan terjemah Tapi yang itu lain. disepakati, makanya boleh beredar. Iya. Jangan kau pikir yang terjemahan terus jadi nggak benar dong. Tapi kalau baca tafsirnya nanti kan lebih hebat Saya lagi. ngerti, tasrifnya pun saya ngerti. Baik, Pak Taufik silakan. Ya. Kita berikan Lanjutkan. kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Sebentar. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah itu. Jadi menyapa itu manusia, jadi semua orang, suku apapun, bangsa apapun. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Takwa itu adalah orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan manusia. Artinya apa? Soal suku, soal bangsa, ini sesuatu yang sangat dihormati di dalam Islam. Tidak boleh ada orang merendahkan salah satu suku atau bangsa lain. Apalagi di Indonesia, kita sudah sepakat dengan tadi seperti saya katakan, Pancasila. Ya. Sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Maka saya bukan karena saya bukan orang Kalimantan saya tidak perlu tersinggung. Karena Indonesia. saya orang Kalimantan saya harus tersinggung. Enggak, ini bagi saya urusan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Siapapun menghina atau merendahkan suku apapun di Indonesia itu harus kita nasihati. Ada nasihat dengan cara yang mungkin sekedar bahasa ujaran, tapi juga ada nasihat yang pada akhirnya adalah pelaporan hukum supaya itu menjadi pendidikan kita Jelas, semua. clear. Dengar dulu, belum clear. Nah, menyangkut durasi, Bang. demokrasi. Singkat saja. Ini kan sebetulnya kita 1 ini menit harus lagi, Pak Taufik, mohon izin. memanfaatkan nuansa demokrasi yang sudah kita nikmati di Indonesia ini luar biasa. Ini kita isilah dengan cara berpikir yang kritis, yang substantif, yang ilmiah, yang intelek. Jangan kemudian dibumbui dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Siapapun hindari hal-hal semacam itu demi menjaga demokrasi ini menjadi demokrasi yang bermartabat gitu loh. Poinnya di situ. Ya, apalagi saya sebagai muslim akan sangat bangga sekali seandainya Indonesia ini sebagai bangsa dengan mayoritas muslim, demokrasinya sukses di mata dunia. Terima kasih banyak Pak Taufik Damas, Bang Iya. Deddy Sitorus, Babe kita harus Babe. jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Saat ini kami sudah kehadiran Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jaber. Kami persilakan Syekh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudara kami pemirsa TV One dan tokoh masyarakat, tokoh agama, guru kami yang ada di studio, semoga selalu dalam sihat wal afiat dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menurut saya ini cocok sekali Syekh Muhammad Jabir yang menyampaikan hari ini. Karena Syekh Muhammad Jabir bukan orang Betawi, bukan orang Sunda, bukan Kalimantan ya. Alhamdulillah, cocok ini luar biasa. Saya menyampaikan secara umum. Ini penting sekali. Yang pertama, saya pernah baca di Garuda Pancasila ada kalimat yang sangat luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika. Itu sangat luar biasa. Bangga seorang Indonesia mempunyai kalimat itu. Karena kalimat itu asal dari agama Islam. Walaupun berbeda. Berbeda warna, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda apapun,
tetap satu, saling menghormati, saling menghargai. Itu sebenarnya asalnya, dasarnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang tadi baca guru kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Dengar baik-baik. Pesan dari Allah bukan hanya untuk orang beriman saja, bukan bagi orang muslim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, seluruh manusia yang di alam dunia ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun dari perempuan, dari berbagai bangsa, suku dan lainnya. Lita'arafu, saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang bertakwa. Bayangkan, orang bertakwa saja tidak merasa bangga karena dia bertakwa. Karena Allah di akhir ayat berkata, firman Allah, innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah yang maha tahu siapa yang bertakwa. Orang Islam yang dari kelompok mana, jangan merasa bangga. Saya beriman, saya yang benar, saya yang bertakwa. Allah yang maha tahu. Karena itu yang mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Di antara kita semuanya sama. Tetapi biasa manusia bisa salah. Merasa bangga, merasa lebih baik daripada yang lain. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dua sahabat, Abi Dzar dan Bilal radhiyallahu anhu, pernah ada sedikit antara dua sahabat ini. Abi Dzar mengucapkan kalimat yang tidak enak untuk Bilal. Kata, "Ya ibnus sauda," wahai anak budak hitam. Bilal radhiyallahu anhu tersungguh, langsung melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah ada laporan juga. Berarti jangan yang merasa tersinggung ingin membalas sendiri. Ada aturan secara resmi. Bilal melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah karena Rasulullah membawa keadilan, menghormati semua. Kata Rasulullah, "A'ayyartahu bi ummih?" Benarkah wahai Abi Dzar menghina Bilal, menghina dengan ibunya, menghina dengan kulit yang hitam? Innaka mur'un fika jahiliyah. Wahai Abi Dzar, sesungguhnya kamu masih ada di dalam diri kotoran dari jahiliyah. Karena itu jahiliyah itu harus kita bersihkan hati, menjaga persatuan, menjaga persatuan, menjaga persatuan. Tidak boleh siapapun di antara kita yang menghina siapapun, meremehkan, menghina orang lain. Karena apapun, alasan apapun. Tetapi itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghina orang lain, sebenarnya bukan karena dia memiliki kelebihan, melainkan dia memiliki kekurangan. Karena itu dia menghina orang lain, sebenarnya dia menutupi kekurangan dalam dirinya tanpa dia sadar. Itu makna sombong. Sombong tanpa sadar, dan karena itu selalu menghina orang lain. Tetapi orang yang tidak menghina siapapun, karena dia yakin kita semuanya sama. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semuanya berasal dari Adam alaihi salam dan Adam berasal dari turab. Berarti kita masing-masing tidak mempunyai kelebihan. Tetapi itu namanya sifat tawadhu'. Sifat tawadhu' itu sifat yang mahal. Itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadhu' bagi orang yang hatinya baik. Semoga Allah berikan sifat yang mulia kepada kita, memiliki sifat tawadhu' agar selalu menjaga persatuan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Pak Taufik Damas, Bang Deddy Sitorus, Babe Ridwan Saidi. Terima kasih juga Mas Pipin dan juga Bang Egy Sujana. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Baria Asga. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.